Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar dalam beberapa bulan mendatang. Di Kota Depok, Jawa Barat, lebih dari 1 juta orang akan memilih pasangan wakil wali kota dan wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Bersama saya Bayu Putra, kita akan membahas persiapan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dalam menggelar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah dalam Bincang Megapolitan. Untuk membahas bagaimana persiapan Pilkada serentak di Kota Depok, telah hadir bersama kita Ketua KPU Kota Depok, Willy Sumarlin. Apa kabar Pak Willy? Alhamdulillah sehat, Mas Bayu. Ya, Pak Willy. Ya. Hari ini kita akan membahas beberapa hal mengenai Pilkada Kota Depok nih, karena puncaknya nanti kan tanggal 27 November, di mana pemungutan suara akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Depok terutama ya. Nah, di Kota Depok sendiri, persiapan pemilihan kepala daerah sejauh ini sudah sampai kemana gitu Pak? Sejauh ini kita telah selesai melakukan proses rekrutmen badan ad hoc, yaitu ada PPK dan PPS. Nah, untuk PPK sendiri kita telah merekrut 55 orang PPK dari 11 kecamatan. Itu baru saja dilantik pada tanggal 16 Mei. Kemudian untuk PPS itu ada 189 PPS dari 63 kelurahan yang baru saja dilantik pada tanggal 26 Mei. Nah, saat ini kita sedang persiapan untuk rekrutmen PPDP ataupun Pantarlih yang nanti mereka akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian dari DP4 yang kita terima, kemudian menjadi DPS dulu, kemudian DPSHP, kemudian nanti ditetapkan menjadi DPT. Jadi semuanya berarti sejauh ini baru sampai perekrutan badan ad hoc ya. Tapi sejauh ini apakah persiapannya memang sudah sesuai tahapan begitu Pak? Sudah. Atau mungkin sempat muncul kendala-kendala mungkin di lapangan? Oh, sejauh ini tidak ada kendala. Untuk proses persiapan sendiri kita untuk NPHD juga sudah cair, jadi semuanya berjalan sesuai dengan tahapan. Untuk selanjutnya nanti kita di bulan Agustus akan proses penerimaan pendaftaran pasangan calon. Kemudian nanti ada penelitian administrasi sampai dengan penetapan pasangan calon di bulan September. Gitu. Nah, berkaitan dengan Pantarlih tadi, ini kan catatan terakhir pada Pileg dan Pilpres kemarin, pemilu 2024 kemarin, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap di Kota Depok itu ada sekitar 1,3 juta orang begitu Pak. Nah, untuk Pilkada Depok sendiri yang akan puncaknya nanti 27 November, apakah akan ada penambahan begitu Pak untuk DPT-nya sendiri? Dan kira-kira sudah ada prediksikah kalau memang bertambah begitu sampai seberapa banyak? Untuk jumlah pemilih memang kita ada penambahan, tapi kita sementara masih DP4 ya. Nanti kan dilakukan coklit sampai dengan penetapan DPT. Kalau untuk DPT di Pileg Pilpres kemarin kita ada 1393 282. Nah, kalau DP4 yang kita terima untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok itu ada 1424656. Jadi ada penambahan sedikit, Bang. Tapi nanti itu akan dilakukan coklit, ya kan, untuk apakah ada yang pindah, ada yang meninggal dan sebagainya, untuk nanti menjadi DPT gitu. Jadi ada penambahan untuk antara DPT di Pileg Pilpres dengan DPT di proses Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Gitu. Mungkin selain pemilih baru juga ada pemilih yang mungkin pindahan dari Jakarta kali ya Pak. Kan ini Jakarta lagi ada ya sebagian ada begitu. yang terkena penghapusan ini dari Jakarta, itu memang ada sebagian warga Depok, sehingga itu juga menambah jumlah DP4. Nanti juga selain itu juga ada pemilih-pemilih pemula yang tadinya belum berusia 17 tahun, kemudian nanti di 27 November mereka berusia 17 tahun. Kemudian juga ada yang kemarin menjadi DPK atau tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, pasti itu akan dimasukkan lagi dalam DPT gitu. Baik. Nah, kalau untuk wilayah kecamatannya sendiri Pak, sejauh ini yang terbanyak dari 11 kecamatan itu di mana Pak? Ini di Kecamatan Tapos.
Tamatan Tapos tuh berdasarkan DP4 yang kita terima ada 187 sekian, 187.000 sekian pemilih di Tapos tuh yang paling banyak itu. Oh, oke. Dan artinya nanti kan TPS-nya juga akan menyesuaikan ya dengan. Jadi ada perbedaan jumlah TPS antara Pileg Pilpres dengan pada saat Pilkada ini. Kalau kemarin di Pileg Pilpres itu maksimal satu TPS itu 300 pemilih. Nah, nanti di Pilkada wali kota dan wakil wali kota itu maksimal 600, sehingga meskipun tadi ada penambahan jumlah DP4 tetapi TPS-nya berkurang karena maksimal per TPS kan bertambah gitu. Jadi kalau di Pileg Pilpres kemarin ada 5.570, ini kita di angka kisarannya 2.739 untuk TPS reguler. Gitu. Baik. Nah, kita tadi sempat mendengar bahwa NPHD sudah clear ini Pak. Ya. Artinya sudah clear ini artinya sudah selesai semua ataukah masih ada tahapan lagi untuk hibah dari Kota Depok begitu? Iya, NPHD Kota Depok memang kita ada 3 termin, tahap 1 dan tahap 2 sudah cair, sudah 90%. Dan tahap 3 yang 10% ini kita sudah pengajuan. Mudah-mudahan dapat segera cair. Gitu. Baik. Dan berkaitan dengan pemilih juga di Kota Depok tadi. Ini kan ada pemilih-pemilih pemula nih Pak. Iya. Nantinya syarat untuk mereka memilih apakah disamakan dengan pemilu atau mungkin ada kelonggaran-kelonggaran khusus, karena kan kita tahu sendiri ada potensi misalnya pada saat hari H ini baru mereka dapat KTP begitu. Oh ya, jadi untuk pemilih pemula sama, tapi sudah ada upaya jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, di mana berdasarkan data yang ada di Dinas Dukcapil, mereka mendatangi ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman EKTP. Jadi misalkan ya di bulan ini dia ke SMA mana, nanti kan untuk siswa atau siswi yang sudah mempunyai hak pilih pada tanggal 27 November nanti itu dilakukan perekaman EKTP. Gitu. Baik. Ya pemirsa, masih ada banyak yang akan kita ulas dalam segmen berikutnya. Salah satunya adalah KPU yang mengurangi jumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Pilkada serentak 2024 pada tahun ini. Kenapa hal ini dilakukan? Simak pembahasannya usai jeda. Tetap di Jawa Pos TV. PT PLN Nusantara Power UP Rembang berkomitmen dalam mendukung pemerintah Indonesia mencapai net zero emission. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan peta jalan dekarbonisasi. Salah satunya yaitu dengan program penanaman dan budidaya mangrove serta pengembangan keanekaragaman hayati. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Memberikan update seputar megapolitan, kabar terkini kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta kembali menggelar pasar sembako. Catatan dari daerah-daerah. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten gagalkan penyelundupan. Hingga laporan berbagai kejadian luar biasa. 7 rumah warga yang berada di Sungai Bantaran Ciujung. Saksikan update megapolitan Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi.
Penahanan tersebut dilakukan usai penyidik menemukan indikasi keterlibatan dugaan korupsi pengelola tata niaga komoditas timah 2015-2022. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, masih di program Bincang Megapolitan yang membahas persiapan KPU Kota Depok dalam menggelar Pilkada Serentak 2024. Bersama saya Bayu Putra dan Ketua KPU Kota Depok Willy Sumarlin. Ya, Pak Willy, tadi sudah sempat disinggung mengenai pengurangan TPS dari pemilu ke pilkada yang sekitar mungkin separuhnya ya, dari 5.000-an menjadi sekitar 2.700 TPS begitu. Nah, bagaimana dengan nanti panitia ad hoc-nya, yaitu KPPS, untuk rekrutmennya sendiri akan seperti apa nanti gambarannya? Ya, rekrutmen kita akan membuka kesempatan bagi masyarakat atau warga Kota Depok yang ingin menjadi atau berpartisipasi menjadi petugas KPPS. Memang tentu ada, karena kemarin jumlahnya 5.000 sekarang menjadi 2.000, mungkin ada sebagian yang lama dan yang baru yang nanti akan bertugas di KPPS tersebut gitu. Karena kan misalnya semacam penggabungan TPS gitu yang sehingga mungkin petugasnya bisa kombinasi antara yang lama dengan yang baru. Oh, artinya masih akan ada rekrutmen memungkinkan petugas-petugas baru masuk ya Pak, di luar dari petugas-petugas lama yang ex pemilu kemarin begitu. Iya, betul gitu. Seperti itu. Karena kan nanti untuk ininya memang kita masih menunggu juknis terkait rekrutmen KPPS nanti akan seperti apa polanya gitu. Nah, selama ini kan salah satu kendala terbesar untuk rekrutmen panitia ad hoc itu kan di KPPS Pak, karena terutama di perkotaan kan tidak banyak juga orang-orang yang mau jadi anggota KPPS begitu. Nah, kalau melihat kondisi Kota Depok saat ini, apakah Pak Willy mungkin optimistis begitu Pak? Untuk masih bisa optimis untuk warga Kota Depok untuk menjadi KPPS, karena di pengalaman Pileg-Pilpres kemarin kita untuk TPS reguler memang semuanya dari warga sekitar. Tapi kita untuk TPS khusus kemarin itu ada di rutan yang itu kombinasi antara petugas rutan dengan mahasiswa dari luar, karena adanya keterbatasan jumlah petugas di rutan sehingga harus merekrut petugas PPS yang dari luar gitu. Kalau untuk reguler semuanya dari warga setempat gitu. Oke. Dan sejauh ini lancar-lancar saja ya? Lancar saja. Nah, kalau kita bicara TPS khusus nih Pak, kira-kira sudah ada gambaran seberapa banyak nanti TPS khusus yang akan diadakan oleh KPU Kota Depok? Apakah mungkin disamakan dengan Pileg-Pilpres kemarin atau mungkin ada perubahan lagi begitu? Yang pasti ada perubahan, karena kan untuk pengguna hak pilihnya itu kan berbeda. Kalau kemarin kita kan mengakomodir seluruh warga Indonesia yang mempunyai hak pilih. Jadi kita kemarin ada 6 TPS khusus di 3 di Rutan Depok, Rutan Cilodong, kemudian ada 2 di RSUI dan 1 di Pesantren Kotrunada. Nah, kalau untuk pilkada ini kan khusus untuk warga Kota Depok yang mempunyai hak pilih. Yang mungkin sebagian nanti warga Jawa Barat ya, karena kita kan ada pemilihan gubernur ya, kan, gitu. Jadi nanti kita akan melakukan pemetaan terkait TPS khusus ini nanti gitu. Jumlahnya bisa kemungkinan agak sedikit berkurang gitu, karena tidak seluruh warga Indonesia tapi hanya khusus warga Kota Depok dan warga Jawa Barat gitu. Nah, kalau warga Depok yang saat ini mungkin tinggal di luar Kota Depok itu Pak, untuk fasilitasinya gimana nanti? Nah, kalau kemarin kan ada fasilitas pindah memilih ya kan, karena ini kan di sana kan tidak menyediakan surat suara yang sama, sehingga mau tidak mau dia harus kembali ke Kota Depok untuk bisa menggunakan hak pilih, karena kan belum diakomodir misalkan untuk ketersediaan surat-suara di TPS yang ada di sana. Gitu. Nah, ini catatan nih buat warga Depok yang nanti tanggal 27 November
punya hak pilih, masih KTP-nya Kota Depok, ayo pulang ke Kota Depok untuk milih. Ya. Dan untuk TPS khusus tadi artinya akan dikurangi lagi lah istilahnya ya Pak ya? Ya, khusus bagi warga Kota Depok dan juga warga Jawa Barat yang mempunyai hak pilih nanti kan. Untuk kalau warga Kota Depok untuk pilwalinya, kalau warga Jawa Barat untuk proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Karena kan warga binaan yang ada di rutan itu kan tidak hanya warga Depok dan ya ada dari Bogor, dari Jakarta mungkin ya gitu. Kalau kemarin warga Jakarta masih mempunyai kesempatan untuk pilpres, kalau sekarang kan tidak ibaratnya kan gitu. Oke, baik, berarti kan nanti hanya pemilih pindahan itu hanya berlaku untuk KTP Jawa Barat dan hanya dikasih satu saja surat suara, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur begitu ya Pak? Iya. Baik. Nah, untuk pemilihan kepala daerah di Depok nih Pak, untuk tahun ini dari catatan kami, Pemkot Depok mengalokasikan hibah sebesar 73 miliar. Iya. Nah, dari dana tersebut kira-kira porsi anggaran terbesar nanti akan masuk kemana ini Pak? Nah, yang pasti untuk petugas KPPS kita kan ada 2.739 kali 7 itu sudah nanti untuk gaji mereka mungkin sebagian. Nah, kemudian juga untuk pos-pos yang lain kita kemarin sudah melaksanakan rekrutmen, itu juga menggunakan anggaran tersebut. Kemudian nanti ada sosialisasi, juga ada untuk kebutuhan logistik ibarat gitu. Nah, untuk kita sendiri juga ada cost sharing dengan KPU Provinsi itu untuk penggajian PPK dan PPS itu dari KPU Provinsi gitu Pak. Jadi yang KPU Kota Depok itu untuk petugas KPPS. Gitu, Pak. Cost sharingnya hanya untuk gaji petugas ad hoc saja ya Pak ya? Karena kan ini juga ada seperti logistik yang surat suaranya, misalnya surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah gitu. itu dari provinsi. Kalau kita kan untuk yang surat suara apa namanya ini? Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Depok ya, gitu ya. Jadi sudah ada perinciannya, nanti yang bagiannya didanai provinsi yang di sisi sini. Begitu pula nanti artinya logistik ini benar-benar di cost sharingnya benar-benar detail nanti. Sepertinya ya Pak ya. Baik. Nah, begitu pula ini kami juga ada beberapa catatan soal kerawanan di Pilkada Kota Depok, seperti misalnya politik uang ataupun intimidasi tertentu. Kalau di 11 kecamatan, dari Pilkada maupun pemilu-pemilu sebelumnya begitu Pak. Ini pemetaannya seperti apa sih untuk tahun ini? Sejauh ini masih relatif aman, tidak ada kerawanan yang menonjol, tapi memang kejadian-kejadian seperti money politik, kemudian kalau intimidasi tidak ada. Kemudian ya kemarin mungkin sempat yang di Kecamatan Tapos dan sebagainya, tapi itu sudah bisa kita atasi. Nah, kemudian untuk kerawanan yang di Pilkada ini kemarin berdasarkan pengalaman di 2020 itu terkait dengan netralitas ASN, di mana ASN berpose atau memberikan dukungan kepada salah satu calon, dan itu sudah diproses di Pilkada 2020. Mudah-mudahan kita berharap di 2024 ini tidak ada atau minimal mengurangi pelanggaran terhadap netralitas ASN itu. Karena kabar-kabar yang kami dengar pejabat-pejabatnya mau nyalon nih, petinggi-petinggi dari Kota Depok sendiri. Baik, pemirsa, kita masih akan kembali dan sekarang kita akan jeda sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis.
Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. PT PLN Nusantara Power UP Rembang berkomitmen dalam mendukung pemerintah Indonesia mencapai net zero emission. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan peta jalan dekarbonisasi. Salah satunya yaitu dengan program penanaman dan budidaya mangrove serta pengembangan keanekaragaman hayati. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menyerahkan alat belanja bantuan dari perusahaan Korea Selatan kepada sekolah luar biasa yang tertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Alih-alih turun setelah momen lebaran, harga sejumlah bahan pokok masih tinggi. Harga cabai merah dan keriting yang dijual sejumlah pedagang di kisaran Rp65.000. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, masih di program Bincang Megapolitan yang membahas persiapan KPU Kota Depok untuk menggelar Pilkada Serentak 2024. Bersama saya Bayu Putra dan Ketua KPU Depok, Willy Sumarlin. Pak Willy, tadi sempat kita ulas sedikit mengenai netralitas ASN yang di 2020 lalu sempat juga menjadi persoalan sedikit. Nah, di tahun ini apakah KPU punya strategi khusus begitu Pak dari sisi penyelenggara tentunya untuk memastikan ASN ini benar-benar netral, tidak ikut-ikutan lah istilahnya Pak? Ya, nanti kita akan melakukan sosialisasi bekerjasama dengan BKPSDM terkait dengan netralitas ASN ini. Mudah-mudahan juga dengan stakeholder yang lain untuk menjaga supaya ASN di Kota Depok ini netral di dalam pilkada. Termasuk mungkin dengan Bawaslu kali Bawaslu ya juga nanti akan kita libatkan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN ini. Dan nanti pengawasannya tentu saja kerjasamanya dengan Bawaslu seperti apa Pak untuk pengawasan terutama ini Pak? Kalau sosialisasi kan mungkin kita yakin nanti KPU pengawasan sudah mungkin Bawaslu sudah punya strategi sendiri ya untuk melakukan pengawasan terkait dengan netralitas ASN. Nanti kita akan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Gitu, Pak. Baik. Nah, untuk pilkada tahun ini Pak, kita berkaca dengan pilkada sebelumnya tahun 2020 yang partisipasi pemilihnya lumayan rendah, sekitar 62%. Lalu kita tiba-tiba pada saat pemilu yang lalu ini melonjak nih dari 62 jadi 82% partisipasinya. Nah, mungkin apa evaluasi KPU Kota Depok atas partisipasi itu dan mungkin targetnya tahun ini seperti apa, Pak? Ya, Pilkada 2020 kan dilaksanakan dalam masa pandemi, Mas. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor. Mungkin di luar faktor yang lain mungkin karena dulu tidak ada keserentakan sehingga masyarakat mungkin di sebagian masih ada yang bekerja di Jabodetabek, di Jakarta dan sebagainya, sehingga mereka lebih
memilih bekerja dibanding menggunakan hak pilih gitu. Mungkin dengan adanya keserentakan seluruh Indonesia dan libur, mereka bisa menggunakan hak pilih pada saat pilkada di 27 November nanti. Untuk targetnya sendiri Pak, apakah KPU sudah punya target nih ya, tahun ini? Mendekati 80 lah ibaratnya gitu. Mendekati 80 ya bisa 70-75 lah ibarat gitu. Nah, nanti untuk strateginya sendiri seperti ya, apa Pak? Strategi kita akan melakukan sosialisasi seluruh segmen ya, pemilih pemula dan sebagainya. Juga nanti kita akan melibatkan baik PPK maupun PPS untuk turut serta melakukan sosialisasi di masing-masing wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga masyarakat Kota Depok mau berpartisipasi pada saat pemilihan wali kota maupun wakil wali kota di 27 November. Gitu. Akan ada event-event tertentu mungkin Pak? Yang event kita dalam waktu dekat akan launching Pilkada Kota Depok gitu, di tanggal 8 nanti. Oh, rencananya tanggal 8 bulan ini ya Pak ya? Nah, kalau dibandingkan nih dengan Pileg dan Pilpres 2024 yang lalu Pak, kira-kira apa yang masih menjadi pekerjaan rumah nih pada pilkada tahun ini begitu? Yang menjadi PR ya tadi tentunya tingkat partisipasi ini masih menjadi PR kita, ya kan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, karena kan tanggung jawab pilkada ini bukan hanya di penyelenggara tetapi seluruh stakeholder dan warga masyarakat Kota Depok untuk turut serta berpartisipasi memilih pemimpin Kota Depok nanti pada tanggal 27 November gitu. Dan sepertinya para kandidat peserta pemilihan juga punya tanggung jawab itu kali ya Pak? Iya, artinya dengan mereka menggerakkan konstituen mereka untuk datang ke TPS kan akan menambah tingkat partisipasi nanti di Pilkada Kota Depok. Nah, apakah KPU juga mencermati mungkin Pak konstelasi politik di Depok belakangan ini? Sudah punya prediksi belum kira-kira tahun ini bakal ada berapa paslon begitu yang mendaftar ke KPU atau yang akan bersaing ini memperebutkan kursi Depok 1? Kalau berdasarkan hasil pemilu legislatif di Kota Depok itu kan ada 50 kursi DPRD. Nah, untuk dapat mengusung pasangan calon wali kota dan wakil itu minimal 10 kursi. Nah, saat ini berdasarkan itu hanya ada satu partai yang bisa mengusung pasangan calon secara langsung. Tetapi partai yang lain bisa mengusung dengan catatan kan harus berkoalisi. Gitu. Ya, bisa 2 atau 3 calon nih pada gitu. Oke, berarti paling banyak ya kalau prediksi KPU sendiri paling banyak 3 calon begitu ya Pak? Karena kan kita lihat konstelasi politik belakangan ini sudah ada beberapa nih yang mulai muncul namanya, tapi baru 2 nih. Iya, baru 2. Mudah-mudahan ya minimal 2 atau 3 lah ibarat gitu. Tapi yakin tidak akan ada misalnya calon tunggal begitu ya Pak ya untuk pilkada tahun ini? Karena salah satu yang ditakutkan oleh publik ini kan kalau sampai calonnya cuma 1 begitu, akhirnya lawannya kota kosong. Mudah-mudahan tidak ada, karena kan sudah muncul 2 nama itu, kan itu yang satu sudah bisa mengusung sendiri, meskipun yang satu ini belum jelas siapa yang mengusung. Nanti mudah-mudahan ada koalisi ya pada itu. Baik. Ya. Ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara kita pada hari ini, Pak. Saya ingin satu hal saja, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Depok, khususnya dan mungkin masyarakat Jawa Barat yang juga tinggal di Depok, berkaitan dengan cara kita, upaya kita untuk menyukseskan Pilkada Kota Depok maupun Pilkada di Jawa Barat. Baik kepada warga masyarakat Kota Depok ataupun warga Jawa Barat yang tinggal di Kota Depok, jangan lupa nanti tanggal 27 November datang ke TPS untuk memilih wali kota dan wakil wali kota maupun gubernur dan wakil gubernur. Karena suara masyarakat Kota Depok, suara Anda sangat berarti untuk suksesnya pemilihan atau pilkada wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur. Ya, baik. Terima kasih banyak
Pak Willy Sumarlin sebagai Ketua KPU Kota Depok atas kehadirannya bersama kita semua di pagi hari ini. Pemirsa Jawa Pos TV, kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai jumpa kembali di program Bincang Megapolitan bersama saya, Bayu Putra. Saya pamit undur diri, saksikan terus Jawa Pos TV.